Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa. Pada kesempatan hari ini kita membahas tentang tujuan, ciri, dan sifat hukum yang ada di tengah masyarakat. Yang pertama kita bicara tentang tujuan hukum, bahwa tujuan hukum itu adalah sesuatu yang dituju oleh hukum. Dalam kehidupan masyarakat itu sering banyak yang beranggapan bahwa tujuan hukum itu adalah untuk kedamaian, untuk keadilan, untuk kepastian, untuk kepaedahan, untuk ketertiban dan kemakmuran. Kesemuanya ini menunjukkan bahwa hukum itu merupakan gejala masyarakat. Yang berikutnya adalah tujuan hukum berdasarkan teori. Yang pertama adalah teori tujuan hukum barat yang diklasifikasikan ke dalam dua kelompok ajaran. Yang pertama adalah ajaran konvensional dan ajaran modern. Ajaran konvensional klasik ini terdiri dari tiga. Yang pertama adalah ajaran etis yang semata-mata beranggapan bahwa tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Terus kemudian ajaran utilitis ini, kemudian hukum itu semata-mata untuk tujuan kemanfaatan atau kebahagiaan warga. Dan ajaran yang terakhir, normatif dogmatik ini adalah menganggap bahwa tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian. Nah, ketiga ajaran konvensional ini dinamakan ajaran yang ekstrim, ya, karena ketiga-tiganya menganggap tujuan hukum hanya semata-mata satu tujuan saja. Berbeda dengan cara pandang ajaran modern. Yang pertama adalah ajaran prioritas baku. Menurut Gustav Redruck, seorang filosof Jerman, mengajarkan bahwa konsep tiga ide unsur dasar hukum itu, ya, tujuan hukum itu adalah pertama keadilan, kedua kemanfaatan, dan ketiga kepastian hukum. Nah, tapi ada juga kemudian ajaran prioritas kasuistis. Jadi bukan hanya tujuan hukum itu bukan hanya keadilan, kemanfaatan, kepastian, tetapi ada juga hal-hal lainnya, ya, yang kemudian menjadi tujuan hukum berdasarkan kasus yang dihadapi oleh masyarakat tertentu. Yang berikutnya adalah ini perkembangan teori tujuan hukum sampai hari ini masih terus berlangsung. Betapapun tujuan hukum adalah untuk menciptakan damai sejahtera dalam hidup masyarakat, oleh karena itu perlu dirujuk pandangan Ulpianus yang menyatakan bahwa perintah hukum adalah hidup jujur, tidak merugikan sesama manusia, dan setiap orang mendapatkan bagiannya. Karena sebagai warga negara yang punya hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Dalam perbincangan mengenai tujuan hukum ini juga perlu dikemukakan pendapat Freud, gitu ya, yang menyatakan hukum berusaha untuk memenuhi kebutuhan jasmani, kejiwaan, dan rohani masyarakatnya, atau juga meningkatkan kepribadian individu dalam hidup bermasyarakat. Nah, ada berikutnya adalah yang ketiga, teori hukum timur. Berbeda dengan tujuan hukum barat yang menempatkan kepastian hukum sebagai muara, atau tujuan hukum timur ini menekankan pada keharmonisan dan kedamaian. Tujuan hukum timur ini masih menggunakan kultur hukum asli, misalnya hukum Jepang. Para penegak hukum di Jepang itu lebih berorientasi pada tujuan hukum yang harmonis, bukan kepastian hukum. Ya, tujuan hukum di Jepang itu adalah hewa, hien, kedamaian atau Chiang-hanji, ya, keadilan dari perdamaian bagi masyarakatnya. Jadi artinya di Jepang dia sudah menggunakan, tidak kemudian tujuannya hanya semata-mata untuk kepastian hukum, tetapi kemudian untuk kedamaian dan kebahagiaan dalam masyarakatnya, gitu ya. Sehingga ada perkara-perkara yang seperti pencurian, ya, dilakukan perdamaian antara pencuri dengan korban, yang dirugikan itu secara resmi di kepolisian, gitu ya, dengan menandatangani formulir resmi perdamaian. Hal ini juga selaras dengan perkembangan hukum di Indonesia yang hari ini sudah ada soal implementasi dari restoratif justice, ya, di mana ada beberapa tindak pidana yang dikategorikan tindak pidana ringan atau kemudian hukumannya di bawah 5 tahun, terus kemudian kerugiannya tidak lebih dari 2.500.000, terus kemudian yang bersangkutan tidak pernah
kemudian tersangkut tindak pidana, maka kemudian dia dapat dilakukan perdamaian atau dilaksanakan restoratif justice, ya, penyelesaian di luar pengadilan. Ya. Menurut Meryl Dean, penulis Japanese Legal System, bahwa kesulitan yang dihadapi bagi seorang yang ingin melakukan kajian terhadap sistem hukum Jepang adalah dituntut upaya keras untuk memahami perbedaan antara apa yang terlihat dan apa yang tidak terlihat, apa yang dituangkan dalam tulisan atau yang tidak dituangkan, bahkan lebih dari hal itu. Jadi hukum di sana memang sudah tidak lagi kemudian berorientasi pada kepastian hukum, tetapi bagaimana kemudian keharmonisan itu terjadi di tengah masyarakat. Nah, menurut Dr. Widjono Projodikoro dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum, mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Profesor Subekti juga di dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan mengemukakan bahwa tujuan hukum itu mengabdi pada tujuan negara, yang intinya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Jadi pengabdian tersebut dilakukan dengan cara menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Tujuan hukum berikutnya, ya, menurut Apeldoorn, di dalam bukunya Inleiding tot de Studie van het Nederlands Recht dikemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Pendapat Van Apeldoorn ini dapat dikatakan jalan tengah pemikiran antara dua teori hukum, yakni teori utilitis dan teori etis. Yang berikutnya adalah Aristoteles. Dalam bukunya Retorika mengemukakan bahwa tujuan hukum itu menghendaki keadilan semata-mata, dan isi pada hukum ditentukan kesadaran etis, ya, mengenai apa yang dikatakan adil dan tidak adil. Hukum mempunyai tugas suci dan luhur, ya, menurut Aristoteles, di mana keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang menjadi haknya dengan memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap kasus, ya. Oleh karenanya, hukum harus membuat Allgemeine Regel atau peraturan ketentuan umum. Jenny juga dalam bukunya menyatakan bahwa hukum bertujuan semata-mata mencapai keadilan yang berangsur-angsur menuju kepentingan daya guna dan kemanfaatan. Jeremy Bentham juga dalam bukunya mengemukakan bahwa tujuan hukum itu semata-mata apa yang berfaedah bagi orang tanpa menitik beratkan pada keadilan. Yang berikutnya adalah ciri dan sifat hukum. Ya. Yang pertama, ciri hukum. Satu, ada perintah dan atau larangan. Yang kedua, perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi, ya, ditaati oleh setiap orang. Jadi setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya, hukum meliputi pelbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan antara satu orang dengan orang lain, yakni peraturan hidup masyarakat yang dinamakan kaidah hukum. Dan berikutnya adalah sifat hukum. Rekan-rekan mahasiswa, bahwa agar tata tertib dalam masyarakat itu terpelihara, maka haruslah kaidah hukum itu ditaati. Akan tetapi tidak semua orang mau mentaatinya, gitu ya. Kaidah hukum itu, dan agar supaya peraturan hidup ke masyarakat itu benar-benar dipatuhi oleh masyarakat, ya, harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Jadi hukum itu sifatnya harus memaksa, sehingga masyarakat itu kemudian melaksanakan apa yang sudah sesuai yang diperintahkan oleh aturan hukum. Dengan demikian, hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Ia merupakan peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat, serta memberikan sanksi yang tegas, ya, berupa hukuman terhadap siapa yang tidak
mau patuh dalam mentaatinya. Jadi sifat hukum itu adalah uh, mengatur dan memaksa. Ya. Jadi kalau kemudian kita melakukan satu perbuatan yang kemudian perbuatan itu diatur bertentangan, maka kita akan dipaksa untuk melaksanakan apa yang menjadi sanksi daripada hukum itu sendiri. Mungkin itu rekan-rekan mahasiswa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.